Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 529 sampai dengan 531 menerobos secara paksa. Sebab itu, barulah dia mengatakan kata-kata kejam itu kepada Peter. Peter benci padanya. Setidaknya saat Abigail menikah dengan Carlo, Peter tidak akan merasa begitu menyakitkan. Abigail, aku merasa apa yang mereka katakan sangat benar. Tapi, kamu harus mengerti, sebenarnya ini bukan hukuman untukmu. Nenek tahu apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu benar-benar tidak menyukai Tuan Carlo. Jadi, sampai di sini, Nyonya Besar Andrea tertegun beberapa detik. Sementara itu, Abigail melirik Nyonya Besar Andrea. Secara tidak tahan muncul penantian dalam hatinya. Jadi, kalau kamu benar-benar dapat menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan memaksa kamu untuk bersama dengan Carlo di masa depan. Tapi, kalau kamu gagal, satu-satunya jalan keluar keluarga Carmine adalah menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Nilo. Pada saat itu, aku berharap kamu tidak akan membantah lagi. Nyonya Besar Andrea menatap Abigail dan berkata dengan serius. Abigail dan Nyonya Besar Andrea saling menatap beberapa detik, lalu mengangguk ringan. Nenek, aku mengerti. Aku pulang dulu. Abigail mengiyakan hal ini dan tidak tinggal lama di sini, melainkan langsung pergi. Abigail, keluarga Carmine tidak sanggup menunggu. Jadi, kamu paling hanya punya waktu 2 hari. Nyonya Besar Andrea segera menyusuli dan menyampaikan kepada Abigail. Aku mengerti. Abigail mengangguk dengan pasrah, lalu meninggalkan kediaman keluarga Carmine. Di sisi lain, Kenneth, Janet dan yang lainnya pada tersenyum menyeringai saat mengantar Abigail pergi. Tentu saja, akan lebih baik jika Abigail dapat mengurus masalah perusahaan Lipon. Tetapi masalah ini bisa diketahui tanpa pikir panjang. Namun, Kenneth dan yang lainnya juga tidak akan terlalu panik. Orang-orang seperti mereka ini berbeda dengan sekeluarga Abigail. Beberapa tahun ini, mereka telah meraup banyak uang dari perusahaan milik keluarga Carmine. Meskipun tanpa perusahaan keluarga Carmine, juga cukup untuk mempertahankan pengeluaran selama sisa hidupnya. Sebab itu, mereka tidak begitu takut. Sekarang, mereka sedang menunggu Abigail memalukan diri sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu 1 hari 1 malam berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu ini, setiap perusahaan keluarga Carmine sedang menyusut dengan kecepatan yang menakjubkan. Keluarga Carmine yang sekarang benar-benar bisa dikatakan telah dikelilingi oleh musuh. Penuh dengan musuh di sekitarnya. Sementara itu, hal yang membuat keluarga Carmine lebih tidak menyenangkan adalah mereka bahkan tidak bisa sepenuhnya memastikan siapa musuhnya. Musuh itu sepertinya tidak eksis. Juga seperti setiap orang di kota Mandala ini adalah musuh mereka. Dalam situasi semacam ini, keluarga Carmine tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyusut secara terus-menerus. Namun, setiap masalah selalu ada batasnya. Mereka pasti ada saat menyusut hingga dasar. Sampai saat itu, keluarga Carmine benar-benar akan bangkrut. Keesokan harinya, Abigail duduk dalam ruang kantor. Dia melihat setumpuk dokumen di depannya. Abigail yang hari ini merias tipis, tetapi juga tidak dapat menutupi wajahnya yang lesu. Kemarin malam, dia bolak-balik di ranjang dan tak kunjung tidur sepanjang malam. Dia bertanya pada dirinya, dia benar-benar tidak ingin menikah dengan Carlo. Jika berada pada 2 tahun yang lalu, mungkin dia akan pasrah pada nasib, mengorbankan diri untuk mengabulkan keinginan keluarga Carmine. Namun, muncul seorang pria yang bernama Peter dalam hidupnya. Dia berpikir dalam waktu lama, tetap saja tidak dalam membohongi hati dirinya. Di sisi lain, Nyonya Besar Andrea sudah memberi jaminan secara pribadi. Asalkan Abigail dapat menyelesaikan masalah perusahaan Lipon, maka pasti tidak akan memaksa dia untuk menikah dengan Carlo lagi. Sebab itu, dia menguras pikiran untuk menuntaskan masalah ini.
Meskipun dia tahu hal bahkan lebih sulit daripada naik ke langit, dia juga berupaya keras untuk mencobanya. Direktur Abigail, ini adalah berita terbaru diterima. Dalam waktu semalaman tadi malam, sekali lagi kita mengalami penindasan berkali-kali. Di antaranya termasuk jalur pemasok, dari klien membeli barang, serta pemeriksaan secara terus-menerus dari BPOM. Selain itu, juga ada beberapa orang yang berdiri di depannya. Mereka pada melaporkan kabar buruk kepada Abigail. Aku mengerti. Abigail melihat situasi buruk di depan mata dan merasa pusing dalam benaknya. Saat ini, dia tiba-tiba teringat Peter. Mengingat Peter, tidak peduli kapanpun, juga akan tersenyum dengan percaya diri. Seolah-olah ada dia, segala kesulitan bukanlah kesulitan. Namun, sekarang Abigail telah tidak dapat bergantung pada Peter lagi. Aku pulang dulu. Abigail berdiri, lalu langsung turun ke lantai bawah dan mengendarai mobil secara pribadi. Perusahaan Lipon, aku hari ini harus meminta tanggapan dari kalian. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakang mereka, aku juga harus mencari tahu dengan jelas. Abigail agak menggertakkan gigi, lalu langsung mengendarai mobil menuju perusahaan Lipon. Pada saat yang sama, di perusahaan Lipon, Damian berada dalam kantor. Peter duduk di belakang meja, sedangkan Damian dan Oscar masing-masing berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Kak Peter, ini adalah perencanaan yang dirancang perusahaan kita dalam 2 hari ini. Berdasarkan arahan Anda, keluarga Nilo untuk sementara tidak bergerak. Semuanya fokus pada keluarga Carmine. Damian dan Oscar mendeskripsikan kepada Peter dengan suara kecil. Ya, Peter membalikkan sambil mengangguk ringan. Kak Peter, sebenarnya aku kurang mengerti. Kenapa Anda memperlakukan keluarga Carmine seperti ini? Aku tidak bermaksud bahwa Anda salah. Orang-orang dari keluarga Carmine telah membuat kamu menahan penghinaan selama 2 tahun. Tidak berlebihan kalau Anda membunuh mereka. Hanya saja, hal yang tidak aku mengerti adalah... Damian menggaruk kepala. Belum selesai bertanya terbungkam lagi. Kamu tidak mengerti, padahal aku bisa menjatuhkan keluarga Carmine dalam sekejap. Kenapa? Mesti berkembang secara bertahap seperti ini. Peter berbicara dengan suara kecil tanpa mendongakkan kepala. Ya. Damian segera mengangguk. Peter malah tidak berbicara lagi. Sama sekali malas untuk menjelaskan. Kalau tidak mengerti, jangan dipikirkan. Oscar melirik Damian, lalu menegurnya dengan suara kecil. Peter yang sekarang bukan lagi Peter yang sebelumnya. Peter pada waktu itu masih belum bisa berdiri. Hanya orang cacat yang duduk di sebuah kursi roda. Namun, setelah Peter berdiri, sesuatu yang ikut bangkit bersamanya adalah kepercayaan diri, serta kekuatan yang mendominasi. Damian masih memandang Peter dengan tatapan masa lalu. Itu bukanlah semacam perilaku yang bijaksana. Baik, Damian segera mengangguk. Saat ini, mereka bertiga sama sekali tidak tahu bahwa Abigail telah tiba di bawah gedung perusahaan Lipon. Kak Peter, Anda mau menggunakan cara memberi tekanan secara terus-menerus seperti ini agar keluarga Carmine menunjukkan diri, kan? Meskipun Oscar menegur Damian, dirinya juga tidak tahan bertanya dengan penasaran. Keluarga Carmine tidak seharusnya menaruh beban pada Carlo. Peter perlahan menutup dokumen, lalu berkata dengan nada tenang. Begitu mengatakannya, Oscar berdua sudah hampir mengerti. Meskipun masih tidak mengerti dengan apa yang ingin Peter lakukan, mereka juga tidak bertanya lagi. Mereka tahu bahwa tidak perlu berbicara dengan jelas. Jika nekat untuk bertanya, malah akan membuat Peter tidak sabar. Kak Peter, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apa membiarkan keluarga Carmine untuk istirahat sebentar atau tidak memberi mereka kesempatan untuk beristirahat? Damian berpikir sejenak, lalu meminta petunjuk dari Peter. Jalankan sesuai perencanaan. Peter melambaikan tangan dan berkata dengan nada tenang. Baik. Damian segera mengangguk dan mengiyakannya. Di sisi keluarga Nilo, aku akan memberi mereka waktu 1 minggu. Begitu waktu tiba, aku akan mencari mereka lagi.
Mengenai hal lain, aku akan merenungkannya lagi. Peter menoleh ke pemandangan di luar melalui jendela Prancis dalam kantor. Peter tidak seperti kebanyakan presidir perusahaan, menempatkan kantor di lantai teratas, melainkan di lantai 2. Setelah berlatih sekian lama dengan Oscar, sifat Damian juga agak tenang. Jika dibandingkan, dia lebih suka berusaha dengan serius. Berdiri semakin tinggi malah akan membuat dia merasa tidak stabil. Sebab itu, lantai kedua sangat cocok. Saat ini, di bawah gedung perusahaan Lipon, sebuah mobil datang dengan laju. Selain itu, mobil ini sama sekali tidak berniat memasuki parkiran, melainkan langsung memasuki gerbang perusahaan Lipon. Sret. Begitu rem mendadak, mobil berhenti di depan gerbang dengan stabil. Dua satpam perusahaan segera mengerutkan kening dan melangkah maju untuk bertanya. Plak. Pintu mobil terbuka, lalu seorang gadis muda turun dari mobil. Gadis ini mengenakan setelan formal dan rok berwarna hitam. Kaos kaki berwarna hitam menunjukkan bentuk kaki yang ramping dan panjang. Sepasang kaki menginjak pada hak tinggi, tampak lebih tinggi. Penampilannya sangat cantik, rambut yang hitam tergerai di belakang kepalanya membentuk sanggul. Jika hanya membandingkan penampilan, bisa dikatakan sangatlah memesona. Dalam hal temperamen, elegan dan dingin, bagaikan bunga mawar yang berduri. Orang ini adalah Abigail. Tatapan Abigail saat ini sangat tegas dan mengandung semacam keras kepala. Hari ini dia mesti meminta tanggapan dari perusahaan Lipon. Dia ingin bertanya pada pihak perusahaan Lipon, kenapa nekat mempermasalahkan keluarga Carmine dan memaksa keluarga Carmine ke jalan buntu. Meskipun berkata seperti ini tidak cocok, dia tiada pilihan lain. Sebab, dia tidak hanya ingin menyelesaikan krisis keluarga Carmine. Dia bahkan ingin melalui hal ini untuk memperjuangkan masa depan dirinya. Nyonya Besar Andrea berkata secara pribadi, asalkan Abigail menyelesaikan krisis keluarga Carmine kali ini, dia tidak akan memaksanya untuk bersama dengan Carlo lagi. Kemarin malam Abigail tidak tidur sepanjang malam. Setelah merenungkannya, dia memastikan bahwa orang yang disukai dirinya adalah Peter, bukan Carlo. Sementara itu, satu-satunya hal yang dapat membuat keluarga Carmine putus asa dengan pernikahan dengan keluarga Nilo adalah menyelesaikan krisis keluarga Carmine. Sebab itu, Abigail kemari. Dia ingin berjuang demi keluarga Carmine, juga demi nasib dirinya, berjuang sekali. Kali ini, dia tidak lagi bersikap lemah, juga tidak menghindari. Dia ingin menghadapi semua kesulitan secara langsung. Wanita cantik ini. Dua satpam sangat menakjubkan saat melihat penampilan Abigail. Aku adalah manajer cabang perusahaan keluarga Carmine, Abigail. Aku mau menemui Presidir Damian. Abigail memegang sebuah dokumen dan menatap kedua satpam dengan ekspresi sopan. Ini, Presidir Damian kami. Apa Anda ada reservasi? Seorang satpam tersentak dan segera bertanya. Kamu katakan padaku dulu, apa Presidir Damian berada di kantor? Abigail tidak hanya tidak menjawab, melainkan bertanya balik. Dua satpam tertegun sekali lagi. Mereka menyadari bahwa Abigail di depan mereka ini memiliki aura yang sangat kuat. Meskipun hanya seorang wanita, ternyata aura itu memberi mereka semacam perasaan yang mendominasi. Melihat kedua satpam tertegun, Abigail langsung mengerti bahwa Damian pasti berada dalam perusahaan. Baiklah kalau dia berada di sini. Abigail baru saja selesai berbicara, langsung berjalan ke dalam perusahaan. Sama sekali tidak mengungkit masalah apakah ada reservasi. Benar, dia menerobos secara paksa. Hari ini, demi kebahagiaan dirinya, Abigail justru ingin menerobos gedung perusahaan Lipon ini. Meskipun gagal juga tidak bermasalah. Sebab, dia memang sudah tiada jalan mundur, apalagi yang lebih parah dari ini. Bu Abigail, apa yang ingin Anda lakukan? Melihat situasi ini, dua satpam itu tertegun dan segera menyusulinya. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa seorang gadis yang tampak begitu bertemperamen, ternyata akan menerobos secara paksa seperti ini.
Aku ada urusan mau mencari Presdir Damian kalian. Bagaimanapun, aku mesti menemui dia hari ini. Siapapun tidak bisa menghalangiku. Abigail agak menggertakkan gigi dan berjalan dengan cepat. Bersikap kasar juga tidak apa-apa. Meskipun dia hari ini menjadi seorang wanita ganas, juga ingin menemui Damian. Bu Abigail, Anda tidak boleh seperti ini. Dua satpam segera menghalang di depan Abigail dengan merentangkan kedua tangan. Namun, seiring dengan langkah Abigail, mereka juga tidak berhenti mundur ke belakang. Tentu saja satpam yang akan direkrut oleh perusahaan Lipon berkualitas tinggi, sehingga tidak akan menyentuh tubuh Abigail. Lengan mereka tetap berjarak sekitar 20 cm dari tubuh Abigail. Abigail agak menggertakkan gigi dan terus melangkah maju. Dua satpam itu mundur hingga depan gerbang. Sudah tiada jalan mundur. Sebab itu, mereka berdua bersikeras merentangkan kedua lengan dan menghalang di depannya. Apa kalian percaya? Aku akan berteriak bahwa kalian mencabuliku. Wajah Abigail agak merah tersipu. Berdasarkan karakternya, tidak pernah bersikap curang seperti ini. Namun, hari ini dia terpaksa harus berbuat seperti ini. Bu Abigail, kami hanya karyawan. Anda jangan menyulitkan kami. Kedua satpam menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Senyumannya juga sangat pahit. Maaf. Aku sudah tidak ada cara lain. Abigail menggigit bibirnya, lalu langsung menabrak lengan kedua satpam itu dan masuk ke dalam pintu putar. Kedua satpam itu ingin mengulurkan tangan untuk menangkap Abigail secara refleks. Namun, begitu mengulurkan tangannya, mereka terpaksa berhenti. Bagaimanapun, Abigail hanya seorang wanita. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Manajer cabang perusahaan keluarga Karmin. Abigail baru saja masuk ke aula perusahaan. Seorang resepsionis wanita langsung mengenalinya. Sebagai seorang resepsionis perusahaan, mengenali setiap penanggung jawab perusahaan di kota Mandala adalah tugas dasarnya. Aku mau menemui Presdir Damian. Abigail melontarkan kata-kata, lalu langsung berjalan ke arah tangga. Dia telah datang ke sini, maka tidak akan datang tanpa persiapan. Kantor Damian berada di lantai 2. Bu Abigail, perusahaan kami ada aturan. Kalau ingin menemui Presdir Damian harus melakukan reservasi dulu. Jadi, Anda tunggu dulu. Aku bertanya dulu. Resepsionis wanita ini segera melambaikan tangan dan sekali lagi membawa beberapa satpam kemari. Kali ini, sikap mereka sangat keras. Langsung menutupi jalur tangga. Bahkan, ada dua gadis langsung menarik lengan Abigail secara paksa. Lepaskan. Tepat pada saat ini, terdengar suara dari belakang. Semua orang melihat seseorang datang, langsung menurunkan tangan. Ternyata orang ini adalah Rico. Sebagai wakil CEO perusahaan Lipon, jarang ada orang yang akan membantahnya. Bu Abigail, kalau ada masalah, kita duduk dan perbincangkan dengan baik. Aku adalah... Rico belum habis berbicara langsung melebarkan mata dan menoleh ke arah pintu tangga. Abigail sama sekali tidak mendengarkan ucapannya. Dia mengambil kesempatan dan tiba-tiba berlari ke arah tangga. Halangi dia. Resepsionis wanita itu berteriak secara refleks, lalu mengejarnya. Di sisi lain, Abigail segera memutuskan untuk langsung melepaskan hak tinggi dirinya. Telapak kakinya hanya mengenakan kaos kaki hitam, langsung berlari ke lantai atas. Kecepatannya yang tinggi membuat orang-orang ini tidak sempat mengejarnya. Waduh, wanita Kasaria. Tidak menduga, gadis yang punya temperamen seperti ini ternyata memiliki sisi kasar seperti ini. Semua orang tertegun. Rico juga tertegun beberapa detik, lalu mengelus ujung hidungnya. Dia menghentikan sekumpulan orang yang ingin mengejar Abigail. Pak Rico, Presdir Damian sedang menyambut tamu terhormat. Kalau diganggu oleh Abigail, kita harus bertanggung jawab. Resepsionis wanita ini mengerutkan kening dan berkata pada Rico. Kalau begitu, apa kamu tahu bahwa siapa tamu terhormat yang disambut oleh Presdir Damian? Rico melirik wanita itu dan bertanya dengan nada bicara yang tenang. Siapa?
Mendengar itu, semua orang tertegun. Kembali ke posisi masing-masing saja. Rico melambaikan tangan, lalu berbalik pergi. Para karyawan biasa ini tidak tahu, tetapi Rico pasti tahu. Peter. Dia adalah orang yang bahkan harus dihormati oleh Damian. Mungkin Peter adalah bos besar di balik perusahaan Lipon. Sementara itu, Abigail adalah wanita Peter. Jika tebakan Rico benar, Abigail adalah bos wanita dari perusahaan Lipon. Bos wanita kemari, jika dihalang oleh orang lain, bukankah akan menjadi lelucon besar? Pada saat itu, mereka benar-benar akan hidup setengah mati. Semua orang mengerti maksud Rico, sehingga pada kembali posisi masing-masing tanpa banyak bicara. Dalam hati mereka pada merasa agak khawatir.